Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam materi akidah akhlak di channel Pak Muhyiddin. Jangan lupa like and share. Adik-adik, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelapangan, kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Muhyiddin ingin menyampaikan materi yaitu ulul azmi, ya, materi akidah akhlak pertemuan yang keempat. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kita dan mudahkan segala urusan kita. Allah berikan juga kesehatan kepada kita. Baik, ikutin Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terangi hati kami bihidayatika, dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal ardo binuri syamsika, sebagaimana engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar mataharimu abadan abada, selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya materi ulul azmi. Ya, apa itu ulul azmi? Adik-adik perlu pengertiannya seperti apa, yang termasuk ulul azmi siapa saja. Mari kita simak bersama-sama. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, ya, ada 5 yang termasuk ulul azmi. Ada masih ingat yang pernah kemarin Bapak sampaikan bahwa jumlah nabi itu 24.000. Adapun rasul itu jumlahnya ada 313. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25. Kalau kita diapal suruh 24.000 nabi, wah pasti adik-adik nggak pernah ngapal ya. Pak Muhyiddin juga. Nah, secara bahasa istilah ulul azmi, ya, ulu artinya memiliki, azmi artinya pendirian, keteguhan. Ya, jadi secara istilah ulul azmi itu berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, kelapangan dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Namun, ya, para nabi dan rasul ini luar biasa tetap menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma balikna, ya Allah, sudah saya sampaikan. Masalah hidayah terserah engkau ya Allah. Jadi ulul azmi sekali lagi adalah, ya, rasul-rasul atau nabi pilihan yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Kemudian siapa saja nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi? Ada 5. Ya, ada 5. Pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, yang kelima adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disingkat dulu Pak Muhyiddin itu, ya, disingkat dengan mimin. Mimnya adalah Nabi Muhammad, I-nya Nabi Ibrahim, M-nya Nabi Musa, I-nya Nabi Isa, N-nya Nabi Nuh, untuk mempermudah menghafal siapa saja yang termasuk, ya, nabi-nabi ulul azmi, nabi dan rasul. Kemudian sifat utama keteguhan ulul azmi itu apa? Ya, rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi adalah orang yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa, dan mempunyai keteguhan,
ya, ketetapan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus nyawa taruhannya, ya, tidak gentar. Walaupun raja yang dihadapinya raja zolim, tidak gentar karena mereka teguh dengan pendiriannya, yakin, ya, yang disampaikan itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar walaupun cacian, makian, ya, ejekan, hinaan dan lain sebagainya. Rasulullah yang termasuk ulul azmi ini, ya, Rasul-Rasul yang termasuk ulul azmi ini teguh dengan pendiriannya sampai-sampai Allah sendiri memuji di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atum min nahar balagh wa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Ya, inti dari ayat ini adalah, ya, memerintahkan kita untuk sabar kama sabara ulul azmi minar rusuli, sebagaimana sabarnya para rasul yang termasuk ulul azmi. Wala ta'tazil lahum, kamu jangan cepat-cepat meminta diazab kaumnya yang zalim itu, jangan, ya, orang-orang yang zalim. Ulul azmi, rasul yang termasuk ulul azmi luar biasa menghadapi, ya, orang-orang yang zalim, raja yang ingkar, yang kafir, luar biasa, tapi dihadapinya dengan penuh kesabaran. Baik, selanjutnya jadi adik-adik yang perlu kita ambil dari kisah ulul azmi itu adalah, ya, ketabahan, keteguhan, kemantapan, ya, keikhlasan luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Tapi yang beriman hanya 80 orang. Bayangin, 950 tahun, ya, yang ikut terhadap Nabi Nuh adalah 80 orang. Karena Allah berikan umur Nabi Nuh itu luar biasa panjang dari nabi-nabi yang lain. Ya, bujangannya saja menurut satu riwayat itu 400 tahun. Ya, umur bujangannya saja Nabi Nuh itu 400 tahun. Dia berdakwah 950 tahun, yang ikut itu cuma 80. 40 laki-laki, 40 perempuan. Diceramahi oleh Nabi Nuh, alergi. Ya, tidak mau mengikutinya. Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi Nuh, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma balighna. Sungguh saya sudah menyampaikannya, terserah Engkau ya Allah. Akhirnya, ya, singkat kata singkat cerita, Allah memerintahkan untuk membuat bahtera, perahu, untuk menyelamatkan kaumnya yang 80 orang tersebut. Akhirnya Nabi Nuh bikin perahu di atas bukit, dan itu pun mendapatkan tantangan yang luar biasa, diejek, dihina. Ya, disangka Nabi Nuh itu adalah orang gila karena membuat perahu di atas bukit, di atas gunung. Tapi janji Allah itu datang dan menumpas semua kaum-kaumnya yang ingkar, yang zalim itu, termasuk anak dan istrinya yang tidak beriman itu, semua ditenggelamkan oleh banjir besar itu. Dan yang selamat adalah 4
laki-laki, 40 perempuan. Yang kedua Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dihadapkan dengan masalah yang cukup besar di negerinya, yakni ada banyak orang-orang yang menyembah patung, dan profesi ayahnya juga sebagai produk berhala, pembuat patung. Ya, maka dari itu ayahnya yang kemudian menjadi target dari dakwah tauhid yang dilakukan pertama kali sebelum melakukan dakwah ke masyarakat yang lain. Pada saat Nabi Ibrahim melakukan dakwah menyampaikan ketauhidan kepada ayahnya itu, kemudian Azar sang ayah sangat marah sekali kepada Nabi Ibrahim. Namun meski demikian, Ibrahim terus berupaya untuk meyakinkan ayahnya bahwa apa yang disembahnya itu adalah berhala dan tidak membuat manfaat apa-apa, bahkan mengakibatkan syirik atau musyrik. Nabi Ibrahim berpegang teguh untuk menyampaikan kalau Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita wajib untuk menyembah hanya Allah satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita menyembah. Bahkan karena ditolak oleh ayahnya, Ibrahim pun harus rela diusir dari rumah. Salah satu yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan menghancurkan berhala, patung-patung yang pada waktu itu banyak disembah oleh kaum Babilonia. Melihat aktivitas penyembahan berhala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Ibrahim merencanakan untuk menghancurkan semua berhala yang ada dalam sebuah tempat peribadatan itu. Ya, di tempat peribadatan kaumnya yang waktu itu nabinya adalah Nabi Namruz. Pada waktu itu menjelang ibadah perayaan besar kaum Babilonia, lalu Nabi Ibrahim menyusup ke dalam ruangan tempat patung tersebut. Lalu kemudian menghancurkan semua berhala yang ada. Penghancuran dilakukan Nabi Ibrahim sebagai salah satu upaya membuktikan kepadanya banyak orang yang khususnya yang menyembah berhala itu bahwa mereka yang mereka sembah tidak ada apa-apanya, tidak bisa membuat manfaat, dihancurkan, bahkan bisa menjadi hancur lebur dan tidak kembali lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim memulai dakwahnya di masyarakat tentang ketuhanan dan ketauhidan yang sebenarnya. Karena akibat menghancurkan berhala itu, Nabi Ibrahim ditangkap, diadili, dibakar bahkan. Ya, yang mengadili langsung Raja Namruz. Namun akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ya. Qul ya naru bardan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, perintahkan oleh Allah, hai api, atas perintahku dinginlah kamu. Ya, jadikan api tersebut bardan, sejuk, dingin terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim selamat. Kemudian Nabi Isa sejak kecil ia sudah menampakkan dirinya sebagai manusia yang istimewa. Kecerdasannya luar biasa, dan setelah berumur 30 tahun ia diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebelum itu telah diajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Dengan diangkatnya sebagai rasul, maka mulailah ia menyebarkan agama Islam kepada kaumnya, menyerukan kaum Yahudi dan orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan kesesatan mereka yang telah berani merubah kitab Taurat peninggalan Nabi Musa. Jadi ya, Nabi Isa juga luar biasa, bahkan sampai mau dibunuh oleh kaumnya. Luar biasa. Kemudian Nabi Musa Nabi Musa juga sama. Yang dihadapkan adalah raja yang zolim, yaitu Fir'aun laknatullah alaih, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya,
sampai akhirnya singkat kata diadu kemampuannya, ya. Kalau kamu benar-benar hebat Musa, nih tandingi tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya, akhirnya diadu tukang-tukang sihir itu, tongkat menjadi ular, singkat kata singkat cerita, akhirnya ya ular-ular tukang sihir itu dimakan oleh ular Nabi Musa, walaupun satu tapi besar, kalah. Dan tukang sihir itu masuk Islam. Tinggal Fir'aun yang terus membangkang, tidak mau masuk Islam. Ya, akhirnya singkat kata singkat cerita, dikejar oleh Fir'aun Nabi Musa di tepian Lautan Merah. Laut Merah buntu, kanan kiri tidak ada jalan. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar, pukullah batu yang ada depanmu. Ya, akhirnya dengan izin Allah dipukul itu batu, kemudian terbelah itu lautan, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati lautan tersebut dari pengejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, ya, laut yang tadinya terbelah menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Selamatlah Nabi Musa alaihissalam dan tenggelamlah Fir'aun. Dan yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceritakan banyak, ya, panjang cerita baginda Nabi besar Muhammad, kesabarannya, keuletannya sungguh luar biasa ketika dakwah di Taif. Itu bukan disambut, malah disambet, dipukuli, dilempari dengan batu, dengan kotoran onta dan lain-lain. Tapi Rasulullah telah bersabar, bahkan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah. Karena mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti tidak bakal melempari dengan onta. Nah, ya, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada awalnya dakwahnya hanya sedikit yang masuk Islam, hanya kerabatnya, teman dekatnya, ya, Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, disusul oleh Zaid bin Haris, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan, kemudian Abu Bakar, Utsman, Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya. Karena dengan kesabaran, keulatan, akhlakul karimah, Rasulullah SAW berhasil berdakwah, ya, selama kurang lebih 23 tahun menanamkan kalimat tauhid, dan akhirnya Islam berjaya. Ya, disebut dengan Futuh Mekah, luar biasa, sukses bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia akhirat. Bahkan Nabi satu-satunya, ya, yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat, syafaatul uzma, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang hikmah, ya, beriman kepada ulul azmi dalam kehidupan, antara lain pertama, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu adalah benar-benar manusia pilihan. Yang kedua, sabar dan tabah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun tantangan, rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran. Innal hayata maliyatun bil mutahadiyat faqabiluha bis sabri. Hadapilah tantangan dan rintangan itu dengan penuh kesabaran, karena hidup ini adalah penuh dengan hambatan, tantangan, dan rintangan. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas dalam menerima segala cobaan dan ujian yang dialaminya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat Pak Widin sampaikan. Nanti ada tugas dari Pak Widin, ya. Coba disimpulkan kembali hikmah apa saja yang termasuk mengimani nabi-nabi ulul azmi,
kemudian pengertian ulul azmi, nabi siapa saja yang termasuk pilihan-pilihan tersebut yang termasuk ulul azmi, coba adik-adik simpulkan ya. Ini saja yang dapat Pemimpin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.